saya masih bersama dengan psikolog keluarga Alisa Wahid dan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Margaret Aliatul Maimunah. Yang sangat menyedihkan, kasus di Ngada, Nusa Tenggara Timur ini bukan yang pertama. Betul. Bahkan menurut data dari KPAI, Indonesia menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara terkait kasus anak yang mengakhiri hidupnya. Kita lihat dulu datanya. Ini dia, ada 46 kasus di tahun 2023, 2024 43 kasus, 2025 26 kasus, 2026 dari rentang Januari sampai Februari ada 3 kasus. Bukan soal angkanya, satu nyawa tidak layak untuk Betul banget Mbak. Dan tentu ini jadi alarm yang pakai banget ya sebenarnya buat kita semua. Bahwa ini sampai dalam 1 tahun 46-43 kasus itu kan luar biasa ya Mbak. Faktor penyebabnya ini Nah, faktor penyebabnya macam-macam memang. Tapi beberapa yang masuk di dalam ininya KPAI, yang pertama kaitannya dengan bullying. Yang kedua berkaitan dengan pengasuhan. Yang ketiga berkaitan dengan ekonomi. Kemudian yang keempat karena kaitannya dengan asmara. Gitu. Nah, bullying ini memang menjadi hal yang banget menjadi perhatian dan fokus kita bersama ya hari ini ya. Karena kan kasusnya luar biasa dituding dan kemudian masih banyak mengakibatkan anak-anak yang kemudian juga tidak tertolong ya, beberapa kasus bully ini. Dan pada kondisi tertentu itu bisa memunculkan sisi anak ingin membalas dendam terkait dengan kondisi situasi dari bully yang dia alami. Nah, balas dendam ini ya tergantung mereka, kacamata mereka, tergantung juga faktor yang mempengaruhi mereka. Nah, salah satu kasusnya kemarin misalnya kayak ledakan di sekolah ya, SMA 72, itu kan juga salah satunya karena faktor itu. Dan dia sedang ingin membuktikan bahwa dia tidak selemah yang dikira oleh teman-temannya. Gitu ya, sehingga kemudian dia bisa sampai melakukan sejauh itu bullying. Dan kemudian memang pengasuhan juga kalau pada anak ini memang betul-betul hal yang harus menjadi apa ya Mbak ya, jadi hal utama karena ini adalah support sistemnya anak yang utama gitu. Gitu. Sementara ya seperti yang tadi kita sudah diskusikan ya, tidak semua keluarga, jangankan keluarga yang seperti kasus di NTT yang sendiri ibunya gitu ya, yang keluarganya lengkap saja, itu belum tentu mampu menghadirkan pengasuhan yang berkualitas kepada anak. Nah, gitu. Untuk faktor-faktor ini bagaimana kalau kita sebagai lingkungan sekitar, bisakah kita mendeteksinya? Misalnya apakah anak ya tetangga kita atau lingkungan keluarga terdekat punyakah kendala-kendala tadi? Sehingga masih ada intervensi yang dilakukan untuk mencegah sampai ke arah bunuh diri, Mbak Alisa. Ya, memang itu tidak mudah karena begini, tidak semua manusia itu ekstrovert yang dia bisa bercerita. Ada orang-orang yang dia sebetulnya sehat, tetapi dia memang lebih suka menyimpan semuanya dalam dirinya. Itu kan tidak akan bermasalah, tidak akan kelihatan bermasalah begitu. Tetapi ada juga orang-orang yang kelihatan riang gembira, tetapi sebetulnya dia di dalam hatinya menyimpan beban psikologis yang sangat besar. Nah, karena itu ekosistem support system ini memang menjadi sangat penting untuk memberikan ruang untuk semuanya. Yang paling penting adalah memberikan ruang aman bagi mereka untuk menyampaikan apapun yang ada di dalam hatinya. Lalu kemudian yang kedua, memberikan mereka pemahaman bahwa mereka boleh untuk menyampaikan apa yang menjadi beban pikirannya. Jadi misalnya ketika di sekolah, apakah kepala sekolah itu atau tendiknya, tenaga pendidikannya atau gurunya itu membuat anak-anak merasa anak-anak bisa mendekati mereka dan bercerita. Apakah dia introvert atau ekstrovert, dia tetap merasa ketika ada yang tidak nyaman, dia bisa bercerita. Kalau tanpa itu memang sering luput, Mbak. Kita sering tidak terlalu memperhatikan. Kita menganggap, dan seringkali juga ya, anak-anak yang diam kita anggap anak-anak yang baik.
Anak-anak nurut yang nih begitu ya karena aman, nggak ada masalah, gitu nggak ya. ada masalah, aman. Padahal sebetulnya dia membutuhkan bantuan. Karena itu memang saya setuju dengan tadi yang disampaikan Mbak Margaret, menyiapkan orang tua dan orang dewasa di sekitar anak-anak bahwa ada pertumbuhan anak yang kita semua orang dewasa ini perlu lebih peka dan memberikan mereka rasa aman itu. Misalnya ketika anak mengeluh sesuatu, respons kita bagaimana? Apakah respons kita, alah cuman begitu aja kok gitu. Atau misalnya tidak sama sekali tidak pernah mengalami kesulitan. Apa-apa diselesaikan oleh orang tuanya, oleh pengasuhnya, oleh orang terdekatnya begitu. Sehingga dia tidak terbiasa juga untuk mengendalikan dirinya gitu. Jadi memang tidak mudah membangun ekosistem bagi seorang anak, apalagi anak yang banyak, apalagi dalam kondisi kemiskinan sekali lagi gitu. Jadi memang itu menjadi PR kita saat ini untuk memperkuat bagaimana kesadaran dan pemahaman orang tua, bagaimana cara dia akan mengasuh anak-anaknya dengan dunia yang seperti sekarang ya, gitu. Dengan beban yang berat juga sekarang. Betul, ya, dari berbagai betul, sisi. betul. Dan itu sebenarnya kan bisa dilakukan, disiapkan dari awal ya. Misalnya kepada para catin, misalnya gitu Mbak. Kepada yang belum menikah gitu ya, para calon pengantin, itu bisa. Kita dari sekarang tuh mulai memberikan penguatan edukasi. Kalau nanti menikah, kemudian punya anak, bagaimana melakukan pengasuhan yang berkualitas, itu bisa. Salah satu yang bisa kita lakukan. Atau penguatan kepada yang sudah jadi orang tua atau yang sudah menikah, misalkan begitu. Atau membuat kebijakan, mungkin kita hari ini agak hopeless ya Mbak, kalau mau membangun komunitas pengasuhan yang berkomunitas tadi itu agak hopeless ya dengan situasi sekarang. Tapi bukan berarti itu nggak bisa dilakukan. Itu masih bisa dilakukan dengan kekuatan dari para pejabat atau aparat di desa, itu sangat bisa dilakukan. Yang menggerakkan justru pejabat atau aparat di desa itu. Saya teringat pernah ada kayak best practice ya di Jogja Mbak Alisa. Saya lupa desanya apa. Tapi di desa itu punya kebijakan bersama nih. Antara semua warga di situ, anak-anak harus terbebas dari gadget. Tapi tidak hanya sekedar larangan ya. Tapi kemudian di situ punya kebijakan untuk memberikan ruang bermain untuk anak, tapi yang tidak gadget. Misalnya sepedaan, lompat tali zaman kayak dulu misalnya, atau ini. Artinya kebijakan bersama ini sebenarnya juga sangat mungkin untuk bisa tetap dilakukan di era sekarang gitu. Yang terpenting adalah komitmen dari para aparat yang ada di situ. Karena kan kalau pengasuhan kan tentu yang kemudian bisa dilibatkan kan tetangga ya. Maka tentu kan mungkin apakah se-RT RW atau satu desa punya kebijakan yang sama, menjaga anak bersama misalnya secara komunitas, itu sangat bisa dilakukan. Iya, dan di mana negara harus bersikap dalam kondisi ini? Betul, betul. Itu pertanyaan yang tentu paling berat saat ini. Saya rasa rakyat bertanyanya berat, negaranya, penyelenggara negaranya juga berat untuk menjawab ini. Karena memang Indonesia itu rakyatnya banyak ya. Jadi saya tahu itu tidak mudah. Tapi kadang-kadang Mbak, memang sebagai seorang psikolog keluarga, saya juga membantu Kementerian Agama untuk mempersiapkan itu tadi ya, program bimbingan perkawinan untuk calon pengantin. Dan dari 5 sesi itu ada sesi pengasuhan memang. Mempersiapkan para calon pengantin untuk prinsip-prinsip pengasuhan. Tapi kita harus mengakui bahwa kemudian daya dukung anggarannya pemerintah itu tidak mencukupi untuk kita bisa menjangkau semua calon pengantin. Begitu. Karena ya hanya 10% saja dari para calon pengantin yang kemudian mendapatkan kesempatan untuk menerima pengajaran itu atau pelatihan itu. Begitu. Bagaimana kita membaca calon orang tua ke depan yang harus diedukasi, orang tua yang sedang menjalani kehidupan dalam kondisi yang sulit, plus anak misalnya dengan berbagai tantangannya, paparan informasi dan sekolah. Bagaimana untuk kita bisa memperbaiki setidaknya agar jangan ada kasus berulang seperti ini lagi?